perusahaan buat bantu orang tuanya, aku tuh bisa karena bullying itu bisa merusak mental anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kembali lagi di channel aku, Amanda Channel. Kali ini gue mau ceritain pengalaman gue waktu sekolah. Dari SD sampai SMA gue pernah ngalamin yang namanya bullying. Sebelumnya, kalau kalian penasaran dengan kisah aku ini, sebelumnya kalian subscribe channel ini dan like dan share ke sosial media kalian. Aku mau nyeritain yang aku alamin waktu SD. Dulu itu awalnya aku itu pernah mengalami bully itu sejak aku mengalami bully itu waktu aku kelas 6 SD. Itu gara-gara dulu itu ibu aku pernah salah ngomong ceng-cengan lah antara anggota keluarga aja. Dan waktu itu kebetulan ada temen aku, salah satu temen aku main ke rumah dan nggak sengaja dengerin ejekan dari ibu aku. Ya cuma lucu-lucuan aja gitu, tapi efeknya di sekolahan, ya di sekolah aku waktu SD itu aku itu disebut dipanggil dulu pernah itu yang namanya cempluk gitu kan. Menurut aku ya mungkin di rumah itu biasa aja guys, tapi kalau di sekolah enggak. Gimana rasanya? Nama kalian itu bagus ya, diberiin orang tua itu ada artinya gitu ya, tapi mereka itu nganggapnya itu malah diganti nama cempluk gitu. Rasanya malu kan guys, apalagi banyak orang terus diceng-cengin gitu, nggak di kelas nggak di luar kelas. Bener-bener waktu aku SD itu bullying itu awalnya mereka itu biasa aja sama aku itu ya, kayak teman biasa gitu ya. Waktu itu kan aku masih peringkatnya 10 besar gitu. Nah waktu gara-gara dibully itu peringkat aku turun drastis guys, nggak masuk 10 besar lagi. Perasaan aku down banget. Tiap di kelas tuh diceng-cengin mulu, diejek-ejekin terus aku pernah itu waktu diejek-ejek itu aku sampai nangis guys. Di sekolah nangis, bener-bener nangis banget. Malunya nggak ketulungan waktu dipanggil-panggil kayak gitu. Nggak cuma cowok yang ngeceng-cengin kayak gitu, cewek juga. Gimana perasaan kalian itu waktu pada kelas 6 itu kan kita harus mikirin ujian kan guys, mikirin ujian gimana biar lulus, tapi kalian harus ngalamin yang namanya dibully kayak gitu, diejek-ejekin, itu nggak enak banget. Gue pernah ngerasa tuh ya, pernah padahal dia itu teman main aku. Kita sering main bareng, masak-masakan ya, walaupun dia cowok ya, tapi dia adalah salah satu yang dengerin itu. Gara-gara aku sama ibu cuma ejek-ejekan, manggil di rumah lah, panggilan di rumah gitu ya, ceng-cengan gitu, ejek-ejekan doang, tapi di sekolah itu bisa aib banget buat aku. Sedih banget aku dibully kayak gitu. Itu pada kelas 6 SD aku harus mikirin nilai prestasi yang baik supaya aku bisa masuk SMP negeri yang baik gitu kan. Soalnya kan kalau dulu itu ya kan, waktu zaman aku cari sekolah itu susah guys, nggak kayak sekarang kan. Cari sekolah itu kan pakai nem lah, nggak tes lah. Kalau dulu itu tes, kita harus belajar dari pagi sampai malam itu sebelum tes gitu. Kita itu ngandelin otak kita.
Terus saat itu aku down banget, nilai aku anjlok. Tapi sebenarnya alhamdulillah aku sih masih bisa sekolah negeri ya guys. Padahal aku tuh dari dulu itu aku masuk sekolah itu favorit terus gitu. Di SMP, SD-nya itu SD negeri, SMP juga aku harus dipindahin ke Kartosuro dulu. Terus akhirnya aku balik lagi ke Karanganyar karena aku nggak bertahan. Aku pindah ke MTS negeri. Terus gara-gara itu aku nggak bisa masuk SMP 2 Karanganyar, kan waktu itu kan semua orang ya inginnya masuk sekolah yang negeri yang bagus gitu kan guys, buat buktiin gimana prestasi kita selama belajar 6 tahun gitu. Terus kalau waktu aku ngalamin bully itu sedih banget, pengennya marah tapi mau marah sama siapa, kan nggak mungkin juga kan guys. Aku inget banget padahal kita itu sahabatan, temenan gitu ya, pernah itu dari TK bareng, SD bareng. Tapi di saat kelas 6 SD ya aku tahu dia itu punya pacar kan, ya nggak aku sebutin lah namanya di sini. Ya yang ngerasa, ya mungkin siapa tahu kali salah satu temen aku SD yang bully aku waktu SD. Kalau kalian nonton, aku udah maafin kalian kok. Menurut aku cuma mau bilang semoga kalian sukses dan hidup kalian bahagia, lebih bahagia daripada aku. Ya aku cuma nyayangin aja. Sekarang di tahun 2020, aku pikir itu bullying itu cuma ada di sekolah saja guys. Ternyata bully itu ada di luar juga. Padahal mereka itu niatnya mau bantuin orang tua, kerja. Seperti Rizal itu dimana itu padahal dia jualan buat bantu orang tuanya. Aku tuh bisa ngerasain, aku juga pernah ngalamin, aku juga ngerasain karena aku kan ayah aku udah almarhum guys. Jadi aku tuh bisa ngerasain gimana cari uang itu susah, cari uang susah, ngumpulin uang susah, buat gimana caranya bertahan hidup gitu ya. Jadi aku tuh pada itu selalu berpikir kenapa harus ada bully gitu ya. Aku nyayangin banget gitu, kenapa di tahun 2020 semuanya canggih masih ada bully. Ya kalau zaman aku kan mungkin ya apa ya, handphone itu kan hanya orang-orang kaya yang punya. Ya punya handphone itu paling kita harus kumpulin uang. Aku tuh bisa beli handphone gitu waktu SMA, itu aku senang banget bisa beli sendiri dengan uang yang aku kumpulin sendiri, tuh aku senang banget. Ya itu salah satu pengalaman bully yang aku alami waktu SD guys. Rasanya tuh sedih banget. Gimana rasanya 1 tahun di kelas lu dibully terus menerus, padahal kalian harus mikirin gimana caranya lulus dan mendapatkan nilai yang terbaik di sekolah dasar itu. Padahal itu sekolah dasar yang salah satu sekolah dasar yang terbaik ya, yang semua jebolannya itu masuk di antara SMP 1 sampai SMP 4. Itu kan SMP yang bagus-bagus kan guys. Dan gara-gara itu waktu ujian nasional aku down, gara-gara aku mikirin ya bullying di sekolahan. Ya walaupun mereka itu di depan aku mungkin mereka baik gitu ya, tapi di belakang yang ngeceng-cengin, ngejek-ngejekin tuh rasanya sedih banget guys. Makanya mendingan kalian stop bully, terutama buat anak SD. Soalnya sistem imun di anak SD itu mungkin lebih rentan guys. Kalau di SMA mungkin malah lebih mereka malah nanti salah pergaulan kan, nanti jatuhnya ke narkoba atau apa.
Jadi aku saranin kalau di SD jangan, takutnya nanti mentalnya malah down, mereka nggak mau sekolah dan nggak mau nerusin pendidikan. Soalnya aku pernah ngalamin itu nggak enak banget, sumpah benar-benar nggak enak banget. Makanya kalau kalian penasaran, aku mau ceritain juga bullying yang aku alamin waktu SMP. Kalau kalian penasaran banget sama pengalaman aku ini, sebelumnya kalian subscribe channel ini dan like, supaya aku nerusin part 2 nya. Kalau kalian setuju aku lanjutin video ini, kisah aku bullying yang aku alamin sewaktu aku pernah ngalamin itu dari SD sampai SMA. Itu pernah aku alamin semuanya, hanya gara-gara kalau waktu SD itu hanya gara-gara ibu aku salah nyebut. Jadi kalau kata-kata itu harus kita jaga benar-benar ya guys. Pesan aku, lebih baik kalian itu gunain waktu kalian itu dengan melakukan hal-hal positif. Nggak usah kalian ngejek-ngejek orang. Kita itu tahu nggak semua orang itu ada di atas guys. Jadi roda itu kan berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Lebih baik kalian itu banyak-banyak belajar atau bersyukur. Yang kaya ya bersyukur karena orang tuanya berkecukupan gitu ya. Tapi kalau buat seperti orang-orang kita yang menengah ke bawah itu butuh perjuangan. Jangan mereka udah pertengahan orang hanya berkecukupan aja hidupnya, terus kalau kalian ceng-cengin mereka nggak niat buat sekolah, emang kalian tega teman kalian, ya kalian nggak usah lihat, ya kalian enak hidupnya, ingin minta apa dikasih orang tua kan, ingin beli ini dikasih. Tapi kalau buat menengah ke bawah seperti kita itu susah banget. Kalau kalian udah mutusin niat kita belajar, terus mereka mau berkembang untuk memperbaiki nasib hidup mereka, bagaimana kalau kalian bully seperti itu kan. Jadi saran aku, lebih baik kalian itu banyak-banyak cari teman. Stop aja dari sekarang. Lebih baik kalian konsen belajar untuk menunjukkan prestasi kalian selama belajar waktu SD itu selama 6 tahun. Itu dari pendidikan SD sampai kuliah kalau bisa, kalau kalian mampu. Ya kalau orang yang menengah bawah itu kan banyak kan yang penting bisa lulus SMA atau SMK untuk kerja kan guys. Jadi stop untuk bullying yang aku saranin. Dan pesan-pesan aku bagi anak-anak baik SD, SMP, SMA, stop, jangan lakuin bullying, karena bullying itu bisa merusak mental anak bangsa. Thank you yang udah nyaksiin. Kalau kalian setuju aku lanjutin part 2 nya, maka kalian like channel ini dan share ke sosial media kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini. Makasih udah nyaksiin video ini. Thank you for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Subscribe Amani channel ya guys, dan share ke sosial media kalian. Thank you. Maafin kalau aku banyak kata-kata yang mungkin menyinggung dan membuat kalian bosan.